Pada sore hari di sebuah toko buku nampak Conan yang membeli buku series ke-44 detektif Samonji yang berjudul Surat Wasiat Akuma. Conan terlihat sangat senang. Dia bergegas pulang menyusun rencana bahwa dirinya akan makan malam cepat hari ini agar setelahnya bisa fokus membaca buku yang baru dia beli semalaman. Namun begitu sampai di kantor detektif Mori, ada Kazuha dan Hattori. Mereka mengajak makan malam bareng. Dan ternyata mereka pergi ke sebuah restoran. Dan begitu selesai makan malam, Hattori dan Kazuha menjelaskan maksud sebenarnya mereka datang ke Tokyo, yaitu untuk mengunjungi Koshien dan Takarazuka. Koshien ini adalah pertandingan final olahraga baseball, sedangkan Takarazuka adalah sebuah teater konser megah yang dibawakan oleh beberapa wanita cantik. Namun ternyata dua acara itu berlangsung di hari dan jam yang sama, sehingga membuat Hattori dan Kazuha bertengkar. Kogoro pun mengusulkan untuk berduel. Kogoro diminta oleh Megure menyelesaikan sebuah kasus yang belum terpecahkan, di mana untuk saat ini polisi memberitakan kasus tersebut sebagai perampokan. Jadi siapa yang berhasil memecahkan terlebih dulu, dia yang memutuskan tujuan kunjungannya. Jelas Hattori menyetujui. Dia yakin bisa menang demi pergi ke Koshien. Meski Kazuha nampak sedih karena sulit menang, dia dengan percaya diri meminta bantuan Ran dan Kogoro untuk menyaingi Hattori. Ringkas cerita, mereka menuju TKB. Tentu saja di sana sudah ada Inspektur Megure. Conan, Hattori, dan Kogoro mulai menganalisa lokasi itu. Tentu saja Kazuha ikut serta walaupun dia sebenarnya merasa kesulitan. Inti kasus kali ini, korban bernama Suji, seorang direktur perusahaan mainan anak-anak. Korban tewas di kantornya sendiri yang termasuk rumahnya. Korban ditemukan dalam kondisi terikat tali. Di kiri jasad korban ada beberapa balok mainan bertumpukan. Ditemukan 4 balok yang berbekas tinta. Di kanan jasad korban ada tinta hitam yang tumpah dari meja. Di TKP itu terdapat meja kerja, TV, dan rak berkas atau dokumen, lalu sebuah kalender. Hampir semua peralatan pribadi korban bertema karakter artis idol, karena dia penggemar berat idol cantik. Lalu polisi menemukan jas bernoda darah korban, dan senjata pembunuhnya berupa stick golf. Conan merasa aneh dengan bercak darah di lantai. Seharusnya ada benda di sana. Polisi tidak menduga hal itu karena bekasnya hampir tidak terlihat. Ternyata itu bekas sebuah handycam milik korban. Benda ini ditemukan di kamar korban yang ada di sebelah ruangan TKP. Nampaknya Conan dan Hattori teringat buku yang baru mereka beli dari serial Samonji, dan mereka berdua langsung tahu trik pelaku dari judul seri terbarunya. Hanya saja masih dirasa ada yang kurang. Di saat itu, Hattori meminta data tersangka dan alibi mereka. Di saat yang sama, Ran meminta Conan untuk membantunya agar Kazuha menang. Namun, usaha itu diketahui Hattori sehingga Hattori menarik Conan menjauhi Ran. Lalu Hattori sempat melihat Kazuha yang nampak sedih berkaca-kaca hingga menangis karena tidak bisa memecahkan pesan kematian dari korban, yaitu balok mainan yang berbekas tinta, di mana sudah jelas balok ini sengaja ditempelkan ke tinta oleh korban untuk meninggalkan pesan yang menunjuk ke pelaku. Tak lama, Takagi datang. Dia pun menjelaskan 4 tersangka yang bekerja di perusahaan mainan tersebut. Pertama bernama Aiko. Dia mantan istri direktur. Mereka baru saja bercerai dan belum menyelesaikan pembagian harta. Pada saat kejadian, Aiko beralibi sedang memancing, namun tidak ada yang bisa membuktikan karena dia beralasan pergi memancing sendirian. Kedua, Atsushi, marketing perusahaan. Seharian penuh dia berada di rumahnya menonton video. Dia menerima ancaman dipecat oleh direktur bila penghasilan laba perusahaan tahun ini lebih rendah. Hal serupa dilontarkan pada orang ketiga yang bernama Asao, di mana Asao ini menyatakan sedang menonton pacuan kuda pada hari tersebut. Lalu terakhir, Iwatomi yang merupakan wakil direktur. Nampaknya tidak punya motif dan dia satu-satunya orang yang punya alibi kuat. Saat kejadian, dia sedang berada di sebuah pertandingan golf.
Polisi juga telah mengkonfirmasinya. Ada bukti rekaman pertandingan saat itu. Namun dia orang yang akan mewarisi perusahaan mainan tersebut setelah direktur meninggal. Selain itu, ternyata Aiko ini punya hobi mengumpulkan sarung tangan karena dirinya tidak tahan dengan udara dingin. Atsushi punya hobi koleksi kacamata. Asao mengkoleksi topi dari hobinya yang sering menonton pacuan kuda. Dan Iwatomi punya banyak sepatu berwarna dasar putih yang dipakainya untuk bermain dan menonton golf. Setelah mendengar semua penjelasan itu, Heiji berpura-pura menunjukkan foto balok dan berkata, andai saja balok ini difoto secara menyeluruh dan bisa melihat bagian belakangnya. Sebenarnya Hattori hanya memberi clue untuk Kazuha agar dia bisa memecahkan pesan kematiannya yang ditinggalkan korban. Di malam yang semakin larut, polisi memanggil 4 tersangka. Mereka awalnya marah-marah karena merasa dicurigai lagi, padahal polisi sudah memberitakan kasus itu sebagai perampokan. Jelas polisi tidak bisa berkata apapun. Namun Hattori langsung memotong percakapan dan meminta para tersangka mengulang kejadian saat baru menemukan korban. Tujuan Hattori ialah menanyakan kalender yang terpasang di tembok kiri lokasi korban tewas. Dan ternyata kalender itu biasanya diperbarui bila habis tanggal atau ganti bulan oleh direktur. Intinya, yang menyobek kalender lama adalah direktur. Lalu Conan dan Hattori pergi ke ruang sebelah untuk mencari sobekan kalender yang disembunyikan. Di saat itu Kazuha berhasil membongkar dying message dan langsung berdeduksi yang intinya pesan dying message itu mengarah pada Iwatomi. Dialah pelakunya, seru Kazuha. Jelas hal ini disanggah polisi karena Iwatomi punya alibi kuat. Tentu saja Kazuha tidak bisa menjelaskan lebih lanjut sehingga Hattori kembali dan melanjutkan deduksi Kazuha bahwa dying message itu memang mengarah ke Iwatomi karena pada saat korban disekap, pelaku membatasi penglihatan korban sehingga tidak bisa melihat wajah pelaku. Di sini Takagi diminta mencoba berbaring seperti korban sehingga terungkap. Korban hanya bisa melihat bagian kaki pelaku yang berada di sisi lain meja kerja di ruangan tersebut. Itulah mengapa terdapat handycam di dekat korban. Itu disambungkan ke TV sehingga pelaku bisa melihat gerak-gerik korban. Conan pun meluruskan bahwa tinta pada meja itu sebenarnya sengaja ditumpahkan oleh pelaku dan dengan sengaja memposisikan balok di dekat korban yang tujuannya agar korban membuat dying message. Alasan korban menunjuk Iwatomi karena hanya melihat sepatu pelaku. Dan saat itu, pelaku menggunakan sepatu milik Iwatomi untuk menjadikan Iwatomi kambing hitam. Setelah dying message selesai dibuat, pelaku memukul korban dengan stick golf. Namun darah menyiprat di jas pelaku. Lalu Conan menunjukkan lembar halaman kalender yang berhasil ditemukan, di mana ada bekas darah di sana. Hattori meneruskan deduksinya bahwa setelah memukul korban, tak sengaja pelaku bersandar di kalender. Yang aneh di sini adalah tanggal kejadian 29 dan di bulan sebelumnya masih ada tanggal 30. Di situ juga ada catatan kerja. Seharusnya juga yang mengganti tanggalan adalah direktur. Namun pelaku justru merobeknya karena menyadari ada noda darah di sana yang dihasilkan dari jas di bagian bahu. Hanya perlu mencocokkannya saja. Hattori pun meminta semua tersangka berbaris di dekat kalender untuk mengukur bahu mereka yang paling cocok adalah Atsushi. Dialah pelakunya. Tentu saja Atsushi tidak mengelaknya. Di sini Conan sempat berwajah kaget karena Hattori menyelesaikan deduksinya semua. Padahal di tengah penyelidikan tadi dia memberi clue kepada Kazuha dan Kogoro. Ternyata Atsushi melakukan itu semua untuk mengkambing hitamkan Iwatomi. Selain itu, alasan lainnya atas dasar pembuatan mainan yang dirasa bisa melukai anak-anak karena bentuknya yang banyak bagian tajam. Namun hal yang paling membuatnya jengkel hingga gelap mata ialah direktur berusaha memberikan semua uang aset yang selama ini dia sembunyikan di brankas untuk pengampunan. Padahal selama ini direktur berkata bahwa perusahaan mainan ini sudah diambang bangkrut, tapi ternyata di brankasnya banyak sekali uang tersimpan. Pada akhirnya Takagi membawa Atsushi ke kantor polisi. Di saat itu Kazuha berkata,
Selamat ya, Heiji. Lalu pergi. Di sini Hattori baru sadar bahwa dia seharusnya pura-pura mengalah, tapi keasikan menyelesaikan kasusnya. Namun di luar, Ran menghentikan Kazuha. Di sini Kazuha berkata, "Tidak apa-apa," sambil tersenyum. Dalam hati dia bergumam bahwa daripada teater Takarazuka, dirinya lebih suka melihat Heiji yang berdeduksi selesaikan kasus dengan wajah berseri-serinya. Scene Awal Detektif Conan episode spesial 383 dibuka dengan dimulainya kejuaraan baseball SMA tingkat nasional, di mana pada pertandingan final akan diadakan di Stadion Koshien. Pagi itu nampak ramai pengunjung membanjiri stadion, termasuk Kogoro, Ran, Heiji, Kazuha, dan Conan. Tersirat di sini alasan stadion itu bernama Koshien. Ternyata ada beberapa alasan khusus atas penamaan tersebut. Di antaranya, Koshien ini merupakan stadion khusus baseball terbesar di Jepang. Tiap tahunnya dipakai untuk kejuaraan nasional. Penamaan Koshien diambil dari 10 shio berbeda dalam zodiak Cina. Dan ternyata, Koshien ini selesai dibangun selama 10 tahun. Oleh karena itu, diberi nama Koshien yang artinya keberuntungan. Pertandingan final kali ini antara SMA Egane dan SMA Konan. Nampaknya Kogoro terlihat senang karena bisa melihat SMA Konan, yang merupakan tempat Okinoyoko bersekolah SMA dulu. Ringkas cerita, pertandingan dimulai. Detik kemudian seorang pria bernama Otaki, yang seorang polisi Osaka kenalannya Heiji, datang. Dia yang telah memesan tempat duduk di Koshien untuk Heiji dan lainnya. Di sini Kogoro sempat berkomentar, "Kenapa tidak beli tiket ke calo biar dapat yang barisan depan?" Menurut Kogoro, tempat barisan duduknya itu seperti di pegunungan Alpen, sehingga Kogoro harus memakai teropong dan radio untuk memperjelas saat menonton. Otaki pun meminta maaf karena hanya kebagian tiket untuk lokasi tempat duduk di sana. Conan pun menjelaskan bahwa pertandingan final itu ditunggu-tunggu banyak orang. Bahkan untuk membeli tiketnya harus mengantri berhari-hari. Lalu Kogoro bertanya bagaimana pekerjaan Otaki. Heiji menjelaskan bahwa Otaki mengambil cuti demi menonton final ini, karena Otaki sendiri ternyata dulunya seorang pemain baseball saat masih SMA. Sejak itu dia selalu tertarik dengan pertandingan baseball, terutama saat kejuaraan nasional. Tak lama datang seorang pria bertopi membawa kantong bertali. Dia melewati barisan tempat duduk Kogoro dan lainnya. Nah, saat inning pertama selesai, pertandingan nampaknya semakin seru karena belum ada yang berhasil mencetak skor. Di dekat tempat duduk Heiji terdengar suara dering ponsel. Conan pun mengambilnya, lalu Heiji mengangkat teleponnya lalu berkata, "Apa ini ponselmu yang terjatuh? Aku ada di sisi kiri Koshien." Namun orang bertopi yang menjawab Heiji justru berkata, "Apa tempat ini menyenangkan?" Heiji mulai berwajah sedikit kesal karena pembicaraannya tidak nyambung. Kemudian pria bertopi melanjutkan, "Aku akan membuat tempat ini semakin meriah." Heiji mulai marah-marah. "Kau ini sudah gila atau mau mati di sini?" Pria bertopi menjawab, "Ya, aku akan mati di sini bersama para penonton." Heiji mulai serius menanggapi. Ternyata pria bertopi itu meninggalkan kode lewat pesan ke 3 buah ponsel lainnya yang akan berdiri saat inning ketiga, 6, dan 9 berakhir. Di saat yang sama, pria bertopi itu mengatakan bahwa dia akan berada di dekat ponsel tersebut. Bila ponsel itu tidak ada yang mengangkat, maka akan ada kejutan. Pria itu menyebut dirinya Iblis Koshien dan akan menunjukkan tanda tindakan serius saat inning kedua berakhir. Begitu sambungan telepon terputus, Heiji dan Conan mengecek pesan di ponsel itu dan ditemukan kode aneh berupa angka. Conan dan Heiji pun memahami maksudnya. Mereka harus memecahkan kode itu untuk mengetahui lokasi ponsel lain yang ditinggalkan pria bertopi. Di sini, Heiji, Otaki, dan Conan bergegas keluar dari lokasi. Tujuan mereka adalah ke sisi seberang Koshien. Ternyata Heiji dan Conan tahu lokasi pria itu di sana karena mendengar suara pesorak. Makanya mereka bergegas ke sana dengan bantuan Otaki yang seorang polisi. Mereka akan mudah keluar masuk Koshien. Namun mereka tidak berhasil menemukan pria bertopi di sana. Inning kedua berakhir telah terjadi kebakaran di sebuah gedung.
Heiji melihatnya, lalu Otaki diminta untuk menghubungi kepolisian dan menanyakan apa yang terjadi di gedung yang terbakar itu, lalu meminta data kecelakaan atau kasus yang melibatkan SMA Conan atau Egane, maupun yang berhubungan dengan Kosian setahun terakhir ke markas polisi. Ternyata gedung yang terbakar milik perusahaan transportasi bernama Takano. Untung saja hari ini mereka libur sehingga tidak ada korban jiwa. Diketahui kebakaran terjadi akibat letupan bom tepatnya pukul 2 siang. Heiji dan Conan pun menyadari itu waktu yang sama persis saat inning kedua pertandingan baseball berakhir. Heiji dan Conan berasumsi bahwa pelaku akan meledakkan Kosian dengan bom. Mereka pun berusaha memecahkan kode yang ditinggalkan oleh pelaku sambil mengecek peta Kosian yang ada di luar. Mereka butuh ketepatan siaran pertandingan, karena di luar Kosian mereka tidak bisa mendengar atau melihatnya. Oleh sebab itu Conan meminjam radio milik Kogoro dan berpesan kepada Kogoro, Ran, dan Kazuha untuk segera menghubungi Heiji bila melihat pria bertopi yang mencurigakan. Conan pun berlari menuju Heiji dan Otaki yang sedang berada di depan peta Kosian. Di saat Conan sampai, Conan bertanya mengenai sayap 96 itu apa, yang baru saja dia dengar melalui radio. Ternyata sayap 96 itu jarak lapangan di home base. Di saat itu inning ketiga tinggal satu lemparan terakhir. Di saat itu juga Conan dan Heiji menyadari maksud kode 96713 dan berlari menuju area sayap 96. Mereka pun berhasil menemukan bangku nomor 13 di sana. Detik kemudian ponsel berdering. Heiji langsung mengambil dan mengangkatnya sambil marah-marah karena si pria bertopi tertawa. Lalu berkata, "Kita lanjutkan permainannya. Bila kalian berhasil menemukanku sampai babak akhir, kalian yang akan menang." Sambungan telepon terputus. Di ponsel itu terdapat kode baru. Satu-satunya cara ialah memecahkan semua kode sampai inning terakhir untuk menemukan si pelaku. Otaki yang masih bingung bertanya, "Bagaimana kalian yakin kode tadi menunjukkan ke sini?" Conan pun menjelaskan bahwa trik kode pertama adalah 2 digit awal menunjukkan area lapangan, digit ketiga menunjukkan nomor punggung pemain, dan digit keempat menunjukkan nomor bangku penonton, sehingga mereka tidak perlu kerepotan mengikuti permainan pelaku sampai akhir. Akan tetapi, Otaki berkata bahwa Kosian ini terdapat 3 base segmen dan ada nomor punggung pemain yang tidak pernah berubah alias permanen. Lalu nomor bangku penonton juga ada yang bermula dari nomor 3. Heiji pun membagi tugas berpencar sesuai base dan meminta Otaki untuk tetap di depan peta Kosian dan menjadikan lokasi itu tempat berkumpul apabila tidak menemukan ponsel dari ketiga lokasi base. Di samping itu, Otaki juga menghubungi rekan kerjanya yang mencari kasus yang berkaitan dengan perusahaan Takano hingga pelaku meledakkannya. Nyatanya setelah mereka berpencar, tidak satupun dari mereka menemukan ponsel berikutnya. Conan pun kebingungan. Dia menatap kode kedua itu dengan serius sambil mendengarkan radio. Narator berkata bahwa pemukul baseball dari kedua tim belum ada yang berhasil mencetak skor. Padahal alat pemukul yang dipakai terbuat dari bahan kayu yang sama, bukan dari besi. Mendengar narator, Conan terpikir mengenai besi dan teringat bahwa angka 47 bisa merujuk ke jenis besi, yaitu perak. Heiji pun menelpon Conan dan berkata bahwa dia belum menemukan ponselnya. Conan pun bertanya apakah Kosian ada hubungan dengan perak. Heiji pun langsung memahami bahwa perak itu punya angka dalam tabel kimia, yaitu 47. Lalu Heiji menjelaskan bahwa Kosian ada yang terbuat dari perak, hanya ada satu, yaitu payung perak. Letaknya di backnet. Heiji dan Conan bergerak menuju peta Kosian untuk berkumpul. Ternyata Heiji berhasil memecahkan kode digit ketiga, yaitu angka 3. Yang punya nomor punggung 3 di Kosian ada lagi, yaitu Dewa Baseball yang bernama Babe Ruth. Dan ternyata letak patung tersebut di tengah backnet payung perak baris ketiga sebelah kiri. Mereka segera bergegas ke sana karena pertandingan inning ke-6 tinggal satu lemparan lagi. Di sisi lain, nampak pria bertopi yang bersiap dengan ponsel dan pemicu bom. Dia menelpon saat lemparan ketiga berhasil mendarat.
Untungnya Heiji berhasil tepat waktu dan mengangkat ponsel yang ditemukan, lalu menghujat dan memaki pria bertopi untuk bersiap-siap ditangkap dan masuk penjara, sehingga pria bertopi memutus sambungan teleponnya tanpa sepatah kata pun. Di saat itu Otaki menjelaskan mengenai kecelakaan truk milik perusahaan Takano yang telah menewaskan seorang pria bulan lalu. Dan berdasar hasil otopsi, siswa itu tewas karena kelelahan akibat latihan baseball lewat batas. Secara logis, bila kondisinya fit, dia bisa mengerem dan selamat. Sejak itu, ayah siswa bernama Toshiro itu dinyatakan menghilang sampai sekarang. Dari sini Heiji, Conan, dan Otaki mengetahui alasan pria bertopi yang kemungkinan dia itu adalah ayah Toshiro berusaha menyalahkan perusahaan dan Kosien. Heiji pun dengan percaya diri akan segera menangkapnya pada inning terakhir. Namun pesan kode yang ada di ponsel kali ini berdigit kosong, hanya digit keempat yang berangka berupa 13. Hal ini jelas mengejutkan Heiji dan Conan. Mereka nampaknya kesulitan memecahkan kode tersebut. Beberapa menit berlalu, mereka menuai jalan buntu. Di sini Conan melihat pemain tanpa nomor punggung, alias para pemain pengganti. Conan berpikiran maksudnya mungkin itu, namun Heiji menjelaskan bahwa itu terlalu mudah. Lagi pula mereka akan memakai nomor saat bersiap menggantikan pemain. Conan pun teringat peta Kosien. Mereka berlari ke lokasi peta. Conan berkata sambil menunjuk ke peta bahwa pintu masuk 17 dan 22 tidak ada di peta tersebut. Jadi kode 2 digit pertama adalah salah satu dari angka 17 dan 22. Heiji pun teringat perkataan Otaki mengenai nomor punggung permanen. Dan ternyata di salah satu tim ada yang bernomor punggung permanen. Dan base team itu ada di pintu 21 sampai 23. Yang artinya ponsel berikutnya ada di daerah tersebut. Otaki pun menyatakan bahwa itu area tempat duduk mereka. Conan pun segera menelpon Ran, namun Ran tidak mendengar dering ponselnya karena suara sorakan penonton yang semakin ramai. Saat tim Conan tertinggal satu angka pada inning ke-9 ini. Dan di saat pukulan terakhir dari inning 9, nampak bola melambung tinggi. Center catch pun berusaha menangkapnya, yang akan menandakan berakhirnya pertandingan. Terlihat juga pria bertopi yang bersiap menekan tombol pemicu, sedangkan Heiji dan Conan masih berlari. Detik kemudian bola mengenai papan skor sehingga center catch gagal menangkapnya. Hal ini membuat skor jadi seri 2-2 sehingga babak pertandingan ditambah. Di saat yang sama, Heiji mengangkat ponsel yang ditemukan Kazuha dan berkata, "Semua kodemu sudah berhasil kami pecahkan." Si pria bertopi menyela, pertandingan ini belum selesai. Nampaknya pria bertopi itu mengikuti alur pertandingan baseball dan memperpanjang game kode yang dibuat. Lalu di ponsel itu mereka mendapat kode baru lagi. Akan tetapi Conan berkata, "Kita tidak perlu mencari pria itu," sambil menunjukkan kode. Inning ke-10 dimulai. Di saat itu Ran menyadari bahwa kedua tim tersenyum. Hal ini mengingatkannya pada Shinichi, di mana saat final sepak bola tim Shinichi tertinggal satu angka. Namun di perpanjangan waktu tim Shinichi berhasil menyamakan skor, walaupun pada akhirnya harus kalah saat adu penalti. Scene berganti, inning ke-10 berakhir tanpa perubahan skor. Kedua tim semakin memanas di inning ke-11. Di saat yang sama, Heiji berdiri di depan pria bertopi yang masih terheran. Kenapa pertandingannya masih berlanjut? Kenapa kedua tim nampak menikmati meski ada anggota yang melakukan kesalahan? Heiji pun berseru, "Kosien ini tempat pertandingan baseball yang harus dimainkan 9 orang. Tentu saja tidak akan ada yang tahu hasilnya dan tidak akan ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi dalam pertandingan." Itu menjadi tanda keseruan pertandingan. Lalu pria bertopi berkata, "Pemain yang masuk ke sini, bukankah mereka punya mimpi menjadi profesional dengan resiko cedera dan sebagainya?" Otaki muncul dan menjelaskan, mimpi itu hanya tersirat sampai mereka masuk ke Kosien. Begitu kedua tim memulai pertandingan, yang akan mereka pikir dan perjuangkan adalah menang atau kalah. Pada akhirnya terungkap identitas si pelaku adalah ayah
Toshiro bernama Yukio yang seorang penasehat tim baseball SMA Taito. Otagi juga menjelaskan kecelakaan yang menimpa Toshiro bahwa itu bukan kesalahan perusahaan maupun Koshien. Dan nyatanya Yukio sudah tahu hal itu. Yukio hanya merasa sedih telah ditinggal oleh putra satu-satunya. Namun dia tidak menyangka Heiji bisa berhasil menghentikannya meledakkan diri di Koshien. Di sini Conan berkata, karena tempat ini orang dari seluruh Jepang berkumpul, jadi tidak mungkin membosankan. Yukio pun ditangkap. Bom berhasil diamankan. Yukio bertanya bagaimana mereka memecahkan kode terakhir yang telah dibuatnya secara asal. Conan dan Heiji menjawab serentak. Itu karena pernyataan Kogoro yang berkata bahwa tempat duduk mereka seperti di pegunungan Alpen. Dan kata Alpen ini merujuk angka 812 sehingga mereka dengan cepat bisa menemukan Yukio dari ketinggian.